Halo teman-teman. Hai adik-adik. Halo adik-adik semua. Wah, hari ini hari Minggu lagi nih. Udah gak sabar banget dong ya. Iya dong. Iya tentu saja. Iya, kita udah gak sabar untuk ngapain nih langsung William kira-kira nih. Memuji nama Tuhan. Wah, Iya bener-bener. Bener banget ya. Gimana? Puji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, kita nyanyikan dengan suara yang terbaik, Lasa. Terbaik, yang bagus ya. Yang Tentu bagus. saja Lasa. Kita nyanyi satu lagu kekuatan dan penghiburan. Dan lagu ini bisa menguatkan kita dan menghibur kita ya. Yuk kita mau memuji Tuhan. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Yuk mari teman-teman kita berdoa semua ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan memberikan kami suka dan duka bergantian. Sehingga Tuhan memperkuat iman kami, semakin percaya kepada Kristus. Tuhan tolong kami, sertai kami, berikan selalu kekuatan dan penghiburan di dalam melewati hari-hari kami. Sungguh tidak mudah Tuhan, apalagi di dalam masa pandemi ini. Tapi Tuhan yang mau menyertai, menolong kami dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan momen ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya teman-teman, siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Semangat aku nih, udah kayak mau mendaki gunung. Wih, mendaki gunung kemana? Iya, asal-asal. Oh. Kita mau nyanyi lagu, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bersama-sama, ku jalani bersama-sama. Aku senang sekali.
Sama lagu ini bikin kita girang banget ya. Happy banget rasanya. Semangat ya Lause ya. Semangat ya Lause? Semangat banget Lause. Wah. Semangatnya berapa Lause? Kalau dari 0 sampai 9. 10 Lause. Oh 10. Aku nggak mau kalah. Aku 100. Jangan gitu dong, jangan harus ngalah dong. Oh iya betul, nggak boleh Lause. Karena kita kan adalah Keluarga Tuhan. Kita nggak boleh Harus berantem ya. bersama-sama. Iya, bener Betul gak? Lause. Walaupun Lause William 10 dan aku 100, tapi kita berapa? tetap keluarga. Lause berapa? Berapa aja deh. Karena kita keluarga, Oh iya betul ya. kita ngalah juga lah, gak apa-apa. Ya kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu, Keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan nih. Cinta gak keluarga Tuhan? Cinta Lause. Cinta ya. Yuk, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Wah, senang sekali kita jadi cinta keluarga Tuhan ya. Kalau gitu kita mau semua bangkit berdiri nih, ajak semua teman-teman di rumah. Ngapain kalau kita bangkit berdiri, ngapain nih Lause? Wah, kita mau mengadakan pengakuan iman rasuli Lause. Oke, kalau gitu kita harus dengan hikmat, dengan semangat, ya, dengan hormat kita mau mengakui iman kita ya. Yuk, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kalau gitu kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan sesuatu nih untuk Tuhan. Memberikan apa itu? Kita mau memberikan persembahan Lause, tapi sambil juga kita menyanyikan satu lagu, A Gift to You. Tapi tunggu Lause, gimana caranya persembahan? Kita kan masih di online. Oh iya betul Lause, gimana ya? Gimana ya? Lause, ini kan sudah sering ya biasa. Gimana adik-adik pasti sudah tahu. Oh, oke. Lause lupa. Gimana? Pertama, kalian bisa kumpulkan dan taruh di dalam amplop. Oke. Dan yang kedua, atau kalian juga bisa minta tolong orang tua yang ada di rumah kalian untuk scan QR code yang ada di layar kalian. Dan jangan lupa tambahin angka berapa? 1 kalau nggak salah ya. Betul, 1. angka 1. Jadi kalau 50.000 gimana tuh? Jadi 50.000 5 kosong, 0 0 0 1. Oke. Seperti itu. Mudah kan adik-adik? Gampang. Pasti semua sudah pada tahu dan pada bisa. Iya. Oke? Kenapa sih kita harus memberikan persembahan? Karena itu sebagai bentuk ucapan syukur kita, dan juga karena Tuhan itu kan sudah sangat baik ya sama kita. Baik banget. Bahkan Dia rela memberikan anaknya tunggal untuk mati di Kayu salib. Makanya kita mau nyanyi satu lagu yang bilang kalau Bapa engkau Kau sungguh sungguh baik. Bapa, engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah berubah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup, selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik, langsung saja kita semua untuk sama-sama lipatkan tangan. Kita mau berdoa untuk persembahan kali ini. Kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, dan juga bantulah kami untuk terus mengingat bahwa persembahan kami bukan hanyalah uang, tetapi segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami perbuat, kiranya hal itu dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari ini. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau sertai dan Engkau disenangkan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita mau doa Bapa kami. Yuk kita sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Langsung kita sudah nyanyi, kita mau dengar firman Tuhan dong. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita nyanyi sebuah lagu. Lagu apa Langsung William? Lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Oh iya, itu udah bisa deh kita semua ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, dengan sukacita yang baru ya dari Tuhan ya. Yes. Yuk kita mau pujikan firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan, Roh Kudus, menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan.
Bantu Lause Christine juga yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, supaya dapat menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa untuk anak-anak mengerti. Kami juga sangat tergantung dengan jaringan kami, dengan device kami. Mohon Tuhan Engkau menolong sehingga semua bisa berfungsi dengan baik, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Oke, sebentar ya, saya izin share screen. Oke, siapa yang hari ini sampai siang pagi ini ya, sudah makan? Ada yang udah makan? Boleh angkat tangan? Udah sarapan pagi lah ya. Wah, Kevin udah ya. Ada lagi yang udah sarapan? Wah, jangan-jangan nih baru bangun langsung ikut Zoom ya. Oh, ada Ryuken juga udah sarapan, Lause udah sarapan. Nah, mudah-mudahan waktu Lause kasih kalian gambar-gambar berikut gitu ya, kalian nggak lapar nih ya. Jadi sebentar Lause akan kasih gambar-gambar makanan buat kalian. Semoga hari ini setelah mendengar cerita ini gitu ya, laparnya itu belum menjadi-jadi gitu ya. Nah, hari ini Lause akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Ibrani ya. Minggu kemarin Lause udah kasih kalian pendahuluan. Surat Ibrani termasuk surat apa? Ada yang ingat? Surat Ibrani termasuk surat-surat apa ya? Wah, nggak ada yang ingat nih. 1, 2, 3. Perjanjian baru. Surat perjanjian baru, betul. Tapi Lause minggu kemarin tuh kasih kalian introduksinya tuh. Bahas tentang surat-surat umum ya. Jadi surat Ibrani masuk ke dalam surat-surat umum ya. Surat-surat umum itu artinya surat-surat yang dikirim kepada semua orang yang percaya gitu ya. Enggak ditujukan kepada satu kelompok tertentu, maksudnya di satu gereja tertentu ya, seperti gereja Filipi dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, kita akan membahas ini ya. Nah, tapi kita akan bahas itu hanya khusus pasal 1 sampai pasal 10 ya. Ini bicara tentang Kristus, imam besar yang sempurna, gitu ya. Nah, oke. Kalau kalian buka kitab Ibrani, Ibrani itu sampai pasal berapa? Ayo cepet-cepet. Ibrani sampai pasal berapa? Jangan sampai Lause tuh kalau udah cerita, kalian nggak buka Alkitabnya ya. Coba lihat Alkitabnya dulu ya. Kitab Ibrani itu sampai pasal berapa sih? Ayo cepet-cepet langsung unmute. Langsung bilang, nih sampai pasal ini Lause. Oke, dadah. Yuk, cepat-cepat buka Alkitabnya. Masih belum ada yang ketemu. Sampai berapa pasal? 13. Iya, betul, Kevin. Sampai pasal 13 ya. Jadi hari ini kita belajar dari pasal 10 sampai pasal 1 sampai pasal 10. Nanti minggu depannya lagi baru sisanya ya. Oke. Nah, seperti yang Lause bilang tadi nih, Lause mau kasih tunjuk gambar-gambar makanan. Wah, coba ya. Lause kasih lihat. Siapa di sini yang suka makan pizza? Wah, Kevin suka makan pizza ya. Wah, Lause juga suka makan pizza. Kalau udah lihat begini nih, rasanya pengen cepat-cepat beli gitu ya. Tapi sayang kalau Lause nggak boleh terlalu banyak-banyak gitu ya. Makan pizza. Nah, semoga yang tadi yang belum makan nggak jadi lapar ya. Lalu donat, siapa yang suka donat? Angkat tangannya. Ada yang suka donat di sini? Ini cuma Kevin doang yang angkat tangan, yang Lause bisa lihat dari sini. Ada 3 orang. Wah, yang suka donat banyak juga ya. Lause di sini ada juga yang suka donat. Oke, Lause juga punya gambar. Kita suka donat. Siapa yang suka donat? Siapa yang... Aku Joffrey.
Oh, Joffrey suka ya? Wah, Lause juga suka donat, gitu ya. Tapi sekali lagi, nggak boleh banyak-banyak. Nah, kalau ini KFC, pasti kalau anak-anak itu ya sukanya KFC. Jagonya ayam. Oke, pasti ada yang suka nih ya. Nah, sama yang ini nih, apa ini? Ada yang tahu nih apa? Indomie. Oh, Indomie. Nah, kalau bicara Indomie pasti banyak yang suka. Siapa yang suka Indomie? Angkat tangan. Ada yang suka? Wah, lo Sanita juga suka loh Indomie loh. Nah, oke. Tadi cuma ngelihat gambar. Enak nggak gambarnya? Enak. Nggak enak ya? Kalau gambar doang nggak enak. Nah, kalau Lause ada ini. Ini lebih enak daripada gambar ya. Kalau ada Kevin, ternyata juga ada makanannya ya Kevin ya. Tapi nggak ada yang digambar tadi ya Kevin. Ada pizza nggak ada. Kalau cuma lihat gambar ya ngiler iya. Tapi kalau udah ada makanannya langsung gitu di depan kita, itu sangat nikmat ya. Kalian pilih gambar atau pilih yang aslinya? Baiknya yang asli aja. Ya, Tapi yang asli ya. Yang asli itu harus diperhatikan gizinya. Oh, yang asli betul. Gitu ya. Nah, kenapa sih Lause pagi-pagi sekarang ini di sekolah minggu udah bicara makanan bikin orang lapar gitu ya. Nah, karena hari ini Lause mau kasih lihat kamu ya. Ternyata gitu ya di dalam perjanjian lama itu banyak rangkaian ibadah gitu ya yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sebenarnya adalah gambaran yang menunjukkan nanti aslinya. Aslinya itu siapa? Nah, aslinya itu nanti ketika Yesus datang ke dunia, nah itu aslinya. Ya, jadi kita mau lihat sih gambaran yang Lause maksudkan tuh yang mana. Nah, nanti kita akan belajar ya di kitab Ibrani ini. Tapi sebelumnya, Lause ingin mengajak kalian untuk melihat nih. Nah, kitab Ibrani ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang kemungkinan tinggal di Italia. Nah, kalau kalian sudah pernah ke luar negeri, ke Italia, nah kalian bisa itu ya membayangkan, oh begini tuh ya. Waktu itu surat Ibrani ditulis untuk orang-orang percaya yang ada di sana, khususnya orang-orang Kristen Yahudi ya yang sudah tinggal di sana. Nah, orang-orang Kristen Yahudi ini yang ada tinggal di sana, mereka rupanya sedang dianiaya. Ya, karena iman mereka dianiaya, dan karena penganiayaan itu mereka jadi tergoda untuk kembali melakukan praktek-praktek yang ada dalam perjanjian lama. Praktek-praktek yang ada di dalam perjanjian lama itu seperti apa contohnya? Ya tadi, contoh ibadah-ibadah yang dilakukan, termasuk di dalamnya ada perayaan-perayaan, ada korban-korban yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, jadi mereka tergoda sekali untuk mengikuti lagi praktek-praktek seperti itu. Kan sekarang mereka sudah jadi orang Kristen, mereka nggak lagi melakukan praktek-praktek seperti itu ya. Seperti contoh, mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Mereka nggak lagi melakukan itu. Nah, jadi surat ini ditulis untuk mereka, untuk menguatkan mereka, supaya mereka nggak tergoda lagi untuk kembali melakukan praktek-praktek di dalam perjanjian lama. Ya, nah kamu bayangin ya, kalau lagi menderita seperti itu ya, karena iman mereka kepada Tuhan, mereka kembali ya udah deh gitu ya, jadi menganut agama Yahudi lagi seperti dulu. Kita pergi ke bait suci gitu ya, kita mempersembahkan korban, bawa kepada imam gitu ya. Jadi mereka sangat ditantang gitu ya, bagaimana mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Nah, pada waktu itu di Yerusalem
Ya, kalian tahu ya, ini bait suci ya. Ini kalau kalian lihat bait sucinya ada ruangan-ruangan khusus ya. Orang-orang Yahudi mereka datang beribadah. Nah, dan nggak bisa sembarangan masuk ya. Nggak bisa sembarangan masuk. Ada ruang khusus yang hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Kira-kira ruangan apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ruangan apa itu? Di paling belakang itu. Ruangan apa? Yang Ya, di yang... paling belakang itu. Oh iya, betul. Ruangan di dalam rumah itu. Betul, ruangan yang paling belakang. Namanya ruang Maha Kudus. Ya, itu tempat di mana para imam nanti datang dan nggak boleh sembarangan. Imam besar yang harus datang harus melakukan ritual tertentu, yaitu dia harus menguduskan dirinya, baru bisa masuk ke ruang Maha Kudus, tempat kudus Tuhan. Nah, mereka ini di Yerusalem ini, di dalam bait suci, mereka masih melakukan yang tadi yang Lause bilang, praktik-praktik yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, dulu orang bangsa Israel itu ya datang ke kemah suci, lalu mereka membawa korban persembahan yang dibawa kepada para imam, lalu dipersembahkan kepada Tuhan ketika mereka beribadah. Nah, seperti itu. Jadi bait suci pada waktu itu masih melakukan kegiatan seperti ini. Dan di sini imam itu sangat berperan penting ya. Nah, kalian tahu imam itu berasal dari suku apa? Ada yang tahu? Ayo, imam itu berasal dari suku apa? Farisi. Suku apa? Enggak kedengaran tadi. Yahudi. Mereka memang termasuk orang Israel. Tapi dia dari suku apa? Kan ada 12 suku tuh. Dia dari suku apa kira-kira? Wah, ini udah kelas 5-6 nih. Dia juga apa? Mau membunuh. Ayo, dari suku apa? Suku Lewi. Ya, jangan lupa ya. Nah, jadi para imam ini yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, mereka lah yang bertanggung jawab dengan semua ibadah-ibadah ya yang ada di bait suci. Nah, sekarang ini yang Lose kasih tahu tadi ya, salah satu ritualnya adalah korban penghapus dosa ya. Nah, sekarang Lose mau tanya, kenapa sih mereka itu melakukan korban penghapusan dosa? Kira-kira kenapa? Dulu ya bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan memang untuk datang membawa korban untuk penghapusan dosa. Kira-kira kenapa ya perlu ada korban penghapusan dosa? Supaya dosa mereka diampuni oleh Tuhan. Iya, betul. Ya, manusia kan sudah melakukan dosa, ya. Jadi manusia itu terpisah dari Allah. Allah itu kudus dan manusia sekarang yang berdosa. Jadi Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Ya, jadi ada yang memisahkan itu, yaitu dosa. Nah, bagaimana supaya manusia berdosa ini bisa datang kepada Allah? Nah, kayu salib. Oh, kayu salib. Nah, itu nanti waktu Tuhan Yesus datang. Ya, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, tapi ini sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, apa yang harus dilakukan? Nah, makanya Tuhan membuat satu ketetapan gitu ya agar manusia khususnya bangsa Israel pada waktu itu mereka datang membawa korban ya. Jadi mereka datang membawa korban diberikan kepada para imam untuk supaya dosa mereka ini dihapus. Jadi yang jadi perantara antara manusia dengan Tuhan itu adalah imam, ya, imam yang datang membawa korban penghapusan dosa. Tapi imam dan korban ini cuma jadi gambaran.
Gambaran apa? Gambaran nanti kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang akan melakukan pekerjaan ini ya. Dia yang akan menjadi perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, sekarang coba lihat ya. Jadi karena manusia yang berdosa, Allah kudus ini kan butuh perantara. Nah, tadi perantaranya adalah imam yang datang untuk menyembelih gitu ya, korban. Nah, sekarang Lose mau tanya gitu ya. Imam ini punya masalah nih. Apa masalahnya yang membedakan dia dengan Tuhan Yesus yang jadi perantara? Kira-kira masalahnya apa? Ada yang tahu? Tadi Lose sebenarnya sudah singgung loh. Nah, apa sih yang jadi masalah dari para imam ini? Nah, masalahnya adalah para imam ini juga masih berdosa, ya. Jadi imam, tadi Lause sudah singgung, sebelum mereka melayani, mereka juga harus terlebih dahulu menyucikan diri mereka dari dosa, ya. Jadi mereka juga perlu membawa korban untuk diri mereka sendiri gitu ya, supaya mereka juga diampuni dosanya. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya masih gambaran, belum real gitu ya, masih hanya gambaran kepada apa yang nanti Tuhan mau lakukan ketika Tuhan Yesus datang di dunia gitu ya. Nah, jadi melalui pekerjaan imam ini sebenarnya bangsa Israel mereka jadi yakin, wah, saya bisa loh diampuni, saya bisa loh didamaikan dengan Allah, ya. Nah, jadi ini ya yang Lause bilang tadi. Imam ini adalah gambaran Tuhan Yesus, ya. Lalu korban tadi juga adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang nanti mati sebagai korban untuk menghapus dosa manusia. Ya. Nah, sekarang tadi Lause sudah tanya, bedanya imam dengan Tuhan Yesus itu adalah apa? Imam berdosa, ya, tetapi Yesus tidak berdosa, kudus. Betul. Nah, kalau perbedaan Yesus dengan korban yang dipersembahkan ya, apa bedanya Yesus yang dikorbankan dengan binatang yang dikorbankan? Kira-kira apa bedanya? Bedanya kalau binatang yang dikorbankan itu cuma menebus dosa manusia, tapi kalau manusia berbuat dosa lagi ya dosa lagi. Bawa korban lagi ya? Ya bawa korban lagi. Tapi kalau misalkan Tuhan Yesus, dosa manusia semuanya udah ditebus. Oh iya ya, udah ditebus hanya sekali ya? Hanya sekali. Oh iya betul, Tuhan Yesus nggak perlu mati berkali-kali ya? Iya. Iya, good. Ya, itu kamu bisa lihat ya perbedaannya. Kalau korban itu domba atau binatang yang dikorbankan perlu banyak gitu ya. Wah, kamu bayangin ya berapa banyak binatang yang harus dipersembahkan gitu ya. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, dia mati di kayu salib, dia hanya melakukan pengorbanan satu kali untuk selama-lamanya, menghapus setiap dosa manusia. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau imam, Lause kembali kepada imam ya, selain perbedaannya mereka berdosa, tapi Yesus enggak, apalagi perbedaan yang lain kira-kira? Ada enggak perbedaan yang lain? Ada enggak? Wah, susah ya cari perbedaannya. Gak susah. Iya, susah ya. Nah, cuman satu doang yang paling menonjol. Oh iya, cuma satu doang. Nah, lalu saya kasih tahu ya. Nah, kalau imam, ya tadi ya,
Lause udah katakan kan ya, para imam berdosa ya. Nah, ada satu lagi, para imam itu kan juga digoda ya, digoda untuk melakukan dosa. Ya, tadi ya betul ya, akhirnya dia tergoda melakukan dosa. Nah, kalau Tuhan Yesus digoda juga sama, tapi ya dia nggak berdosa. Nah, kalau imam itu dia nggak bisa mati ya. Tuhan Yesus mati juga, tapi hidup selama-lamanya ya. Kalau imam, gitu ya, dia bisa membawa banyak sekali gitu ya, banyak sekali korban persembahan. Tetapi Yesus hanya membawa dirinya sekali untuk mati di kayu salib. Nah, Lause udah kasih lihat ya, bahwa ini gambaran yang akhirnya jadi kenyataan ya, bahwa Yesus sekarang sudah melakukan pekerjaannya, datang ke dalam dunia untuk menjadi perantara ya, manusia yang berdosa dengan Allah. Nah, jadi kitab Ibrani mau menunjukkan bahwa dulu memang kamu melakukan semua praktik itu ya, datang ke kemah suci, membawa persembahan yang dikorbankan oleh para imam. Nah, sekarang kamu tidak perlu lagi karena perantara itu sudah real terjadi melalui diri Yesus Kristus. Yesus Kristus datang, dia sendiri berkorban, dia sendiri yang menjadi imam besar, dan dia sendiri yang menjadi korban untuk persembahan. Ya, jadi dia yang menghapuskan setiap dosa manusia. Nah, kalau begitu sekarang Lause tanya, apakah umat Allah masih perlu mempersembahkan hewan korban? Masih perlu nggak? Tidak. Tidak ya. Tadi udah dapat jawabannya ya. Oke, apakah umat Allah masih harus beribadah di kemah suci? Tidak. Tidak. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa nggak beribadah lagi di kemah suci? Nah. Tapi kalau misalkan pertanyaan itu boleh-boleh aja. Terus yang nggak boleh yang mana? Nah, kalian ingat ya? Bagian harusnya. Oh, kalian ingat di kemah suci ataupun bait suci itu ada satu ruang yang apa tadi? Yang hanya bisa dimasuki oleh Ruang Maha Kudus. Iya, ruang Maha Kudus yang hanya dimasuki Tapi oleh tirai yang ruang Maha Kudus itu udah terbelah. Iya, itu artinya kita sekarang sudah bisa langsung datang kepada Tuhan. Nggak perlu lagi ada perantara, yaitu imam tadi ya. Nah, apakah umat Allah harus tetap datang kepada Allah melalui para imam? Jawabannya sekarang tidak. Kecuali para imamnya itu adalah guru sekolah minggu atau pendeta. Enggak juga. Emang kamu datang ke sekolah minggu harus berdoanya melalui Lause? Tapi bukannya kayak gitu. Apa dong? Tapi kita diajarkan. Oh, jadi para Lause, hamba Tuhan, itu cuma bertugas menyampaikan firman Tuhan, bukan menjadi perantara. Tidak. Ya. Nah, sekarang kita bisa datang langsung loh, beribadah kepada Tuhan, ya, tanpa lagi melalui para imam. Terus kita juga bisa langsung datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dosa daripada Tuhan, tanpa harus membawa persembahan untuk dikorbankan untuk dosa-dosa kita. Nah, tapi masalahnya begini, kalian dan Lause kadang-kadang datang beribadah, sikapnya nggak hormat. Padahal kita sudah bisa datang langsung loh kepada Tuhan. Nggak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan, gitu ya. Dosa kita sudah diampuni, tapi sikap ibadah kita jadinya tidak hormat kepada Tuhan. Wah, kita perlu koreksi nih ya.
Ada nggak kamu datang beribadah sikapnya main-main? Wah, padahal kita sedang bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Ada nggak sikap kamu waktu ibadah nggak serius? Nah, kita sudah dapat satu privilege nih, dapat satu kesempatan, anugerah luar biasa bisa datang langsung. Coba kalau kita dulu masih hidup di dalam perjanjian lama, masih ada gambaran yang Tuhan kasih, belum Yesus datang. Kita hidupnya dulu mungkin akan ribet sekali gitu ya. Ibadah mesti harus datang bawa korban. Nah sekarang udah enggak. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hormat. Nah sekarang kita juga bisa langsung datang berdoa kepada Tuhan. Dan yang jadi perantara adalah Kristus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu kan perantara ya. Nah kamu, bagaimana kamu sekarang berdoa kepada Tuhan? Jarangkah? Atau kamu justru hanya berdoa bangun pagi udah, mau tidur udah, nggak sering datang berdoa kepada Tuhan. Kita sudah dikasih keistimewaan loh sama Tuhan. Kapan saja kamu bisa datang loh kepada Tuhan. Mau tengah malam jam 12 malam kebangun mau berdoa sama Tuhan, bisa. Mau kamu lagi sakit, bisa langsung datang kepada Tuhan. Kapanpun kamu bisa datang kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kamu mau nggak doa kapan saja kepada Tuhan? Jangan hanya waktu senang, atau jangan hanya waktu sakit. Waktu lagi susah kamu berdoa. Nah, sekarang kita sudah punya anugerah yang Tuhan kasih kepada kita. Kesempatan beribadah. Kalau onsite, udah mau onsite, yuk datang ibadah onsite. Karena semua itu Tuhan kasih kepada kita, gitu ya. Kesempatan itu Tuhan kasih, digunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Nah, jadi Lausa berharap dengan Lausa membagikan cerita ini, firman Tuhan ini, kita semua sadar ya, oh iya ya, sekarang saya sudah punya imam besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Imam besar yang juga dia adalah juru selamat kita yang sudah datang menghapus dosa kita. Nah, sekarang ayat hafalannya nih dari Ibrani 4 ayat 14. Yuk baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Wah, mana nih? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung dalam melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yuk sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi yaitu semua langit, Yesus, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Oke. Nah, sekarang kita punya imam besar ya. Jadi kita boleh datang dengan berani kepada Tuhan untuk berdoa ya. Karena Tuhan sudah menjadi perantara bagi kita. Yuk, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Engkau menjadi perantara kami yang agung. Engkau sudah mendamaikan kami, manusia yang berdosa, dengan Allah yang kudus. Kami bersyukur kami tidak lagi hidup seperti orang-orang di dalam perjanjian lama, tetapi kami saat ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi kami tahu juga bahwa kami kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kami sudah diberikan keistimewaan untuk datang kepada Tuhan, tetapi tidak menggunakan itu dengan sebaik mungkin. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam beribadah, kami suka asal-asalan, kami suka tidak serius, bahkan kami tidak suka untuk berdoa. Ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa bersikap dengan hormat datang kepada Tuhan dan juga berani untuk datang mengungkapkan semua apa yang kami rasakan kepada Tuhan di dalam doa-doa kami.
Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang mau mendengar, Allah yang mau menjawab, Allah yang mau menolong kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita tutup kebaktian kita ya. Kita nyanyikan pujian. Bapak terima kasih ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu sepanjang sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan, untuk setiap doa yang kami boleh panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau mendengar. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami boleh hidup di dalam satu rasa hormat kepada Tuhan, boleh hidup untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ke depan, anak-anak kelas 5 dan 6 akan melaksanakan ujian. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan, sehingga ujian boleh dapat dilakukan dengan baik. Anak-anak juga boleh mendapatkan nilai yang baik karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan terus bangsa kami supaya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.